Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Siti Kansa Alifah Firdaus dari kelas Psikologi E 2022 Universitas Muhammadiyah Bandung semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai psikologi perkembangan kehidupan beragama berdasarkan buku karya M.A. Subandi. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa keberagamaan seseorang terbagi menjadi 3 waktu, yaitu pada masa kanak-kanak, masa remaja, dan juga masa dewasa. Psikologi agama berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat religious instinct atau potensi yang secara alamiah membawa manusia dalam kehidupan beragama. Perkembangan potensi ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan aspek kepribadian yang lain, baik kognitif maupun efektif. Menurut para ahli juga terdapat 6 karakteristik kehidupan beragama di masa kanak-kanak, antara lain imitatif, superficial, ritualistik, autoritatif, konkret, dan antropomorfis. Yang paling menonjol dari mekanisme beragama seorang anak adalah imitatif, di mana anak cenderung mengikuti atau meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tuanya, karena belum ada keseriusan dalam diri anak-anak untuk melakukan ritual atau kegiatan beragama seperti orang dewasa. Selain itu, jika seorang anak melakukan ritual keagamaan, hal ini hanya bersifat superficial saja. Artinya, mereka menjalankan ajaran agama masih bersifat ritualistik semata, tidak terdapat penghayatan atau seperti yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Selanjutnya, pada anak juga terdapat ciri keberagamaan yang bersifat autoritatif. Maksudnya, keberagamaan seorang anak masih dipengaruhi oleh keberagamaan orang dewasa di sekitarnya, terutama orang tuanya. Jadi, pada dasarnya, anak-anak beragama masih dalam pengaruh dan meniru lingkungan sekitarnya untuk dapat penghayatan lebih yang memaknai setiap ritual atau kegiatan keberagamaannya. Setelah keberagamaan pada masa kanak-kanak, individu akan memasuki tahap keberagamaan pada masa remaja. Religious doubt merupakan karakteristik kehidupan beragama pada masa remaja yang sangat menonjol. Beberapa karakteristik kehidupan beragama pada masa kanak-kanak yang masih di bawah hingga remaja ialah perilaku ritualistik dan sifat egosentrisme. Remaja memiliki kecenderungan untuk menunjukkan sikapnya terhadap agama. Di antara lain, yang pertama adalah remaja menerima agama secara global. Lalu yang kedua, ada remaja menerima agama dengan perasaan acuh tak acuh. Yang ketiga, membantah dan diiringi sifat kritis. Yang keempat, menerima agama dengan ragu-ragu. Yang kelima, melaksanakan agama dengan keyakinan. Dari sudut pandang psikologi perkembangan, aspek-aspek ini bisa dikategorikan sebagai proses pencarian identitas diri dalam menyikapi konflik dan keraguan beragama pada masa remaja. Para teolog dan agamawan sepakat pada umumnya mereka melihatnya sebagai sebuah rintangan terhadap perkembangan menuju keimanan yang matang. Terkadang remaja bisa dibilang memiliki pemikiran yang out of the box, ya. Dengan begitu, remaja perlu dibimbing dan dimotivasi agar tidak melenceng dari agama yang ia anut. Kematangan psikologis, sosial, dan ekonomis umumnya terjadi pada masa dewasa. Meskipun dewasa, banyak yang belum matang dalam kehidupan beragamanya, terlihat dari ciri-ciri egosentris dan perilaku ritualistik yang dibawa dari masa kanak-kanak. Ciri kehidupan beragama pada masa kanak-kanak yang masih tetap ada pada orang dewasa mengindikasikan suatu bentuk kurang matangnya kehidupan beragama seorang individu. Terdapat beberapa kriteria kehidupan beragama yang matang menurut Allport, yaitu yang pertama, terdiferensiasi. Maksudnya, terdiferensiasi adalah individu menerima agama secara kritis, bukan kekanak-kanakan. Jadi, terdiferensiasi adalah di mana individu sudah mampu menerima agama secara terbuka dan lebih serius dalam beragama. Lalu yang kedua, ada dinamis dan konsisten. Nah, dinamis dan konsisten ini maksudnya adalah agama mengontrol dan mengarahkan aktivitas individu, menciptakan keselarasan antara perilaku dan nilai moral. Yang ketiga, ada komprehensif dan integral. Maksudnya adalah agama menjadi filsafat hidup yang terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan. Lalu yang keempat, ada integral dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah integrasi antara agama dan ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan. Lalu yang kelima, ada heuristik. Heuristik maksudnya adalah kesadaran akan keterbatasan dalam kehidupan beragama, lalu selalu berusaha meningkatkan pemahaman dalam beragamanya. Terakhir, ada proses kehidupan beragama. Maksudnya adalah proses perkembangan kehidupan beragama tidak akan pernah selesai, merupakan perjalanan tanpa akhir. Jadi, dari seluruh aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan beragama mengalami proses perkembangan yang selaras dengan perkembangan aspek-aspek biologis.
bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya.